Pecinta es teler sama es campur, ayo merapat. Awas ngiler ya. Rasa yang manis, segar, dan isian beragam, gak heran es teler jadi favorit kita semua. Kita harus berterima kasih sama Ibu Samijem nih, sang penemu es teler. Awal mula hadirnya resep es teler ini unik loh. Tadinya Ibu Samijem cuma berjualan es campur. Tapi ada pelanggan yang minta custom isian es campurnya nih. Maunya pakai nangka, alpukat, kelapa, sama susu aja. Ternyata campuran es ini banyak penggemarnya. Katanya saking enaknya sampai bikin teler. Inilah kenapa sampai sekarang racikan es ini dikenal dengan nama es teler. Sejak saat itu ada banyak orang yang mulai menjual es teler. Makin kesini varian isiannya juga makin beragam. Masih ada yang seger-seger lagi nih yang juga jadi favorit kita semua. Sensasi pedasnya menggugah selera. Warna-warninya memanjakan mata. Kandungan vitamin C-nya juga juara. Ini dia, rujak. Kudapan favorit warga plus 62. Tapi awas, ada oknum yang bikin buah berwarna cerah. Penelusuran detektif Unyil membuktikan ada mangga yang pakai pewarna. Saya putih dong. Manis ya? Manis om. Manis, kuning banget. Iya, mangga warna manis om. Beli. Mangga semua om. Benar saja, mangga yang sudah dikupas ini warna kuningnya sangat cerah. Kali ini saya akan memberikan info mengenai mangga yang warnanya terlalu kuning mencolok. Jadi kalian perlu waspada nih kalau warna mangga tersebut terlalu kuning yang terlalu mencolok. Bahkan jika warnanya tidak rata atau tidak terbentuk warna kehitaman akibat oksidasi dari buah yang telah dikupas, perlu waspada, jangan-jangan bisa saja mangga tersebut diberi pewarna. Penelusuran dilanjutkan ke pasar. Detektif Unyil berhasil membututi penjual nakal ini. Mangga yang dibelinya adalah mangga muda, alias sengaja yang masih mentah. Mencari mangga muda di pasar tidaklah sulit. Soalnya mangga ini biasa dijadikan bahan pembuatan rujak. Dipilihnya mangga muda ini bukan tanpa alasan. Mangga mentah ternyata lebih murah, 15.000 per kilonya. Bandingkan dengan mangga matang yang harganya 20.000. Di tangan oknum satu ini, mangga mentah disulap jadi mangga matang nan menggoda. Tentunya berkat bahan kimia yang sebenarnya bukan untuk konsumsi. Ini belum pakai pewarna kan? Belum. Kenapa? Kalau langsung pakai pewarna nanti dalamnya putih bang. Nggak rata warnanya. Jadi nggak ketahuan kalau kita pakai pewarna. Dengan bahan kimia, mangga ini siap mengecoh konsumen yang tidak waspada. Penjual ini dengan cekatan mengolah dan mencampur berbagai bahan yang diperlukan. Hasilnya, warna kuningnya memang mirip seperti mangga matang. Bisa dapat berapa bungkus bang? Tergantung dari kita potong buahnya bang ya. Cuman seperapat, ini kan cuma seperapat lebih. Bisa jadilah kiranya 15 pasir atau 20 nanti. Tidak sampai 1 jam, buah mentah ini berhasil diolah jadi seperti mangga matang.
Terus rasanya gimana? Nah, ini nih. Rasanya ternyata jauh berbeda. Meski sudah menggunakan pemanis buatan, mangga mentah ini rasanya masih ada asam-asamnya. Soal rasa memang nggak bisa bohong. Apa sih bahayanya jika kita mengkonsumsi zat pewarna non-pangan? Ternyata zat pewarna non-pangan ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan juga gangguan organ seperti gangguan pada hati, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Bahkan kalau dikonsumsi jangka panjang dalam waktu terus-terusan bisa menyebabkan kanker. Ya ampun, susah banget sih ngambilnya. Padahal kan pohonnya mini, mangganya bisa dipetik pakai tangan. Pendek-pendek begini, tiap pohon keunggulannya banyak. Mudah dibuahkan, cek. Berbuah sepanjang tahun, cek. Hasil panen 100 kg per tahunnya, cek. Perawatannya mudah, cek. Masa penjualannya lama, gak mudah busuk, cek. Pas sudah matang, warna kulitnya jadi kuning, cek. Waktu dipanen sih memang masih 85% tingkat kematangannya, alias masih hijau. Untuk menjaga kualitas biar nggak overripe, biar sampai di tangan konsumen matangnya pas. Kalau Sobat Unyil baru pertama kali lihat mangga yang kulitnya kuning cerah gini, selamat! Ini bakal nambah di list mangga favoritmu. Kulitnya kuning bukan berarti asem kok. Saking manisnya, mangga ini disebut mangga madu. Nama kerennya cokanan. Kedengeran asing ya. Ini dari Thailand. Bentuknya lebih lonjong, ujungnya lancip. Beda sama mangga mana lagi, harum manis dan garifta. Warna dagingnya oranye, hampir menyerupai garifta. Kenalin nih, Pak Didik, budidayawan mangga cokonan. Jumlah pohonnya 18.000 batang. Dengan luas lahan 140 hektar di Gresik Utara, Jawa Timur. Ya, saya dulu kecilnya ini memang suka sekali dengan mangga. Kita pilih mangga dari Thailand karena memang mangga Thailand ini sudah sangat mendunia. Kenapa? Nanti ke depannya pasarnya itu bisa saling silang, saling mencukupi antara Thailand dan Indonesia. Ini semua adalah keberhasilan teknik top working. Teknik permajaan untuk mengganti varietas mangga yang kurang produktif alias sudah tua. Tekniknya mirip-mirip dengan okulasi. Batang bawah adalah mangga Jawa, dipilih karena akarnya kuat dan tahan penyakit. Bagian atas tempelkan batang cokanan. Ini bikin rasa mangganya jadi manis. Makanya mau makan mangga cokonan muda, gak bikin merem melek, tetap manis, gak asem. Karena keuntungan itulah Pak Didik berkomitmen membudidaya mangga sampai sekarang. Tapi mangga pertamanya adalah harum manis. Dari tahun 1992 sudah membudidayakan mangga. Tapi cokanan baru mulai dikembangkan tahun 2003 di kebun ini. Kebun seluas ini, sistem irigasinya ada penampungan air berkapasitas 50 liter per detik. Air dari penampungan bakal mengalir ke parit-parit kebun. Sedangkan bibitnya pakai sistem infus. Mangga cokonan sebetulnya sudah terdaftar sebagai varietas unggul nasional di Kementerian Pertanian Indonesia. Namanya Mangga Malaba. Tenang Mango Lovers, Pak Didik dan tim gak berhenti mengembangkan varietas mangga unggulan lainnya kok. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berhasil mengembangkan mangga Thailand ini dan permintaan ke pasar juga sudah banyak dan kita tentunya kedepannya juga mengembangkan
produk-produk mangga yang lain dengan persilangan antara Thailand dan jenis mangga di Indonesia ini, dan sudah berhasil. Kemarin kita sudah coba beberapa dan antusias pasar juga sangat luar biasa. Kualitas yang bagus, grade A disetor ke supermarket dengan berat rata-rata 250 gram. Sedangkan yang beratnya di bawah 200 gram dikirim ke pasar tradisional. Yang males ngupas-ngupas, mangga cokonan hadir dalam bentuk frozen. Mau ngejus jadi lebih praktis. Bosen sama olahan jus? Mau dijadiin olahan crispy dan dingin? Bisa. Jadi keripik? Bisa. Dijadiin es krim? Juga bisa. Baik untuk tubuh kalau dikonsumsi rutin. Soalnya kaya vitamin A, C, dan tinggi kandungan antioksidan. Mantap! Papa Kilo Alpha Romeo November, go ahead. Yeah, Papa Kilo Alpha Romeo November, parking stand Alpha 2, PIC by Delta Sierra, request a taxi clearance for area exercise. Papa Kilo Alpha Romeo November, clear taxi to holding point runway 30. Sobat Unyil, for your information, pesawat yang terbang tadi dikemudikan sama pilot wanita loh. Namanya Kapten Desi Apriliana. Wanita kelahiran Surabaya, 30 tahun silam ini mahir banget loh mengemudikan pesawat. Saya Desi Apriliana, flight instructor dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Wah, instruktur pilotnya perempuan tuh Sobat Unyil. Kak Desi Apriliana merupakan lulusan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug melalui jalur pola pembibitan alias tanpa biaya sama sekali. Karena biaya pendidikan selama menjadi taruna dibiayai penuh oleh pemerintah. Di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini ada 3 jalur masuk. Pola pembibitan, reguler non-pola pembibitan, dan jalur mandiri. Sejak menjadi taruna pendidikan, antara perempuan dan laki-laki gak ada bedanya. Semua disamaratakan. Sehingga sebagai perempuan, Kak Desi bisa tetap berprestasi tuh. Apalagi Kak Desi ini hobi berolahraga. Jadi mudah beradaptasi dengan pendidikan semi militer yang ada di sini. Wih, keren banget ya. Singkat cerita, jadi waktu lulus SMA itu saya berkeinginan buat ya sudah gitu, cukup ngerepotin orang tua. Jadi cari sekolah yang subsidi pemerintah lah. Kenapa kok saya mengambil fisik, di antaranya postur tubuh. Untuk tinggi wanita minimal 163 cm. Untuk pria minimal 166 cm. Dan untuk panjang kaki ke bawah minimal 100 cm. Selain itu, gigi tidak boleh berlubang, mata harus normal, dan tidak boleh berkacamata.
Kalau gigi bolong, nantinya nggak bisa jadi pilot. Emang apa sih hubungannya gigi sama pilot? Dalam dunia kesehatan, ada istilah barodontalgia atau aerodontalgia. Artinya, gejala rasa sakit gigi saat berada di ketinggian. Bisa terjadi karena adanya perubahan tekanan udara saat berada di ketinggian. Gigi yang merupakan benda padat tidak bisa menyesuaikan perubahan. Akibatnya, rongga gigi yang berlubang terisi sama tekanan dari gas, yang akhirnya merangsang saraf gigi merasakan sakit. That's why menjaga kesehatan gigi sejak kecil sangat penting. Mau pakai cara lawas menggunakan batang siwak, rajin menggosok gigi dengan pasta gigi, atau mau sekaligus dua-duanya? Ini solusinya. Pasta gigi siwak. Kayu-kayu siwak didatangkan langsung dari Timur Tengah. Dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari. Siwak kering dihaluskan sampai jadi serbuk dan disterilkan dari kontaminasi bakteri pembawa penyakit. Pasta gigi diberi tambahan bahan alami lain sebagai zat aktif. Ekstrak daun sirih sebagai antibakteri, minyak cengkeh yang mengandung senyawa eugenol untuk antiinflamasi. Dibanding pasta gigi biasa, penggunaan pasta gigi siwak ini cukup sebesar setengah bulu sikat gigi. Busanya juga nggak terlalu banyak. Sebetulnya siwak itu apa sih? Ini dia pohon siwak. Sekilas cuma kayak semak-semak aja. Ranting-ranting inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk jadi pembersih gigi. Ranting baru bisa dipanen saat warnanya kecoklatan dan hanya dipilih yang berbatang lurus saja. Berdasarkan penelitian, siwak terbukti berkhasiat membersihkan dan melindungi gigi dari kuman karena ada kandungan fluoride. Siwak juga direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bahan alami pembersih gigi. Siwak diinovasi. Sikat gigi ini menggunakan serat kayu siwak. Produk inovasi sikat gigi siwak dikembangkan oleh peneliti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Potong-potong kayu siwak masing-masing sepanjang 1,2 cm. Kupas kulit keras bagian luar siwak sampai tersisa bagian serat lunak di dalamnya. Dipipihkan sampai seratnya mekar. Potongan kayu siwak inilah yang bakal dijadikan ujung sikat pembersih gigi. Potongan kayu siwak disatukan dengan model dudukan berulir. Kalau bulu sikat sudah jelek, tinggal diganti. Satu sikat siwak bisa digunakan terus-menerus sampai 7 hari pemakaian. Kira-kira sikat gigi siwak bisa seampuh apa sih? Dengan alat peraga ini terlihat sikat gigi siwak bisa menyamai jangkauan sikat gigi biasa, menjangkau sampai ke sela-sela gigi. Seratnya yang jauh lebih tebal dan padat bakal menyentuh permukaan gigi lebih banyak dan efektif membersihkan plak gigi. Cara pakainya, cukup bilas dengan air mengalir sebelum dan sesudah digunakan biar tetap bersih. Bentuknya portable, bisa ditaruh di mana saja dan dipakai kapan saja. Terutama sehabis makan supaya kebersihan gigi bisa terus terjaga.